Ji, mulai. Ya, mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'din. فحص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il biladi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'ati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholal Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qauli alhamdulillah, semakin kita berucap syukur kepada Allah, semakin kita berbanyak syukur kepada Allah, fa insyaallah Allah akan selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan Allah memberikan nikmatnya kepada kita, mulai yang ada di dalam tubuh kita, jasad kita, badan kita, ataupun segala nikmat yang ada di dalam rumah kita, kekayaan, harta, anak, istri, dan lain sebagainya. Inilah yang harus patut kita syukuri, karena menandakan ketika kita bersyukur kepada Allah, berarti kita masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berucap alhamdulillah bukanlah ucapan yang biasa, tetapi dengan kita berucap alhamdulillah ada dua makna di dalamnya. Yang pertama, ketika kita berucap alhamdulillah, maka makna yang pertama, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu dengan kita berucap alhamdulillah, berarti kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesuai dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhkuruni adhkurkum, ingatlah selalu kalian kepadaku, kata Allah. Maka ketika kalian ingat kepadaku, maka kata Allah, fadhkuruni adhkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Yang kedua apa? Washkuruli, dan bersyukurlah atas segala nikmat yang aku berikan. Bersyukurlah atas segala apa yang aku miliki, yang ku berikan kepada kalian semua. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian itu kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat, mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu menunjukkan hati kita, diri kita masih memiliki mahabbah, cinta kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah, orang yang selama hidupnya cinta kepada kanjeng Nabi, orang yang selama hidupnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nantinya hidup di akhirat selalu bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nantinya ketika di akhirat, insya Allah mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hari raya kurban, atau biasa kita sebut dengan Idul Adha, yang kita peringati setiap tahun, tak bisa terlepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana
terdapat dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Dengan pengorbanan kisah seorang Nabiullah Ibrahim kepada anaknya yaitu Nabiullah Ismail, maka pengorbanan tersebut yaitu menunjukkan cinta kasih seorang Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qaraba yaqrabu, kurban yang artinya yaitu dekat. Dalam istilahnya berarti yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah berkorban ini sudah diterangkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 34, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampaikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Berdasarkan ayat di atas, kurban dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Dalam artian mampu yaitu dia mengorbankan ikhlas untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membeli hewan kurban, disisihkan untuk dibagikan kepada fakir miskin ataupun kepada muslim yang lain, kepada umat Islam yang lain, ataupun kepada sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berkurban tidak lepas dari pendidikan ataupun kisah Nabiullah Ibrahim dalam mendidik anaknya yaitu Ismail. Nabiullah Ibrahim beserta istrinya ketika sebelum dikaruniai seorang anak, inilah yang harus patut kita lakukan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, patuh kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya. Marilah kita doakan sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk golongan dari orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah contoh dari Nabiullah Ibrahim kepada kita semua selaku umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apabila kita ingin menjadi anak turun kita menjadi yang soleh, kita doakan terus, kita panjatkan doa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Jangan pernah putus doa orang tua. Insya Allah mulai kecil, mulai sejak dalam kandungan, sebelum lahir kita doakan seperti ini, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, tujuan Nabi Ibrahim ingin memiliki seorang buah hati, yaitu tidak lain ingin sebagai penyambung garis keturunan. Yang pertama adalah agar anaknya menjadi orang yang melanjutkan dakwah,
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menggantikan kaum dan keluarganya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah dengan surah selanjutnya, yaitu maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail tidaklah pendidikan yang biasa, tetapi pendidikan tauhid. Bukan hanya kita berdoa kepada Allah, tetapi pendidikan kepada anak-anak kita ini sangatlah penting. Pendidikan keagamaan, pendidikan ketauhidan, pendidikan agama ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Ketika anak kita sudah mengetahui tentang agama, anak kita sudah mengenal Allah, anak kita sudah mengenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dia sudah mengenal dan mengetahui bagaimana cara menghormati kedua orang tuanya. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu ayat disebutkan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar, ya Allah. Inilah jawaban seorang Ismail kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Ibrahim. Kalaulah Nabi Ibrahim tidak pernah menanamkan ketauhidan, kalaulah Nabi Ibrahim tidak pernah menanamkan keagamaan kepada diri Ismail, maka tidak akan pernah terjadi dalam ayat ini, yaitu ketika Nabi Ibrahim ragu untuk perintah Allah menyembelih Ismail, apa yang dikatakan oleh seorang Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Maka Ismail menjawab, wahai bapakku, ya abati if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah. Inilah jawaban seorang anak yang luar biasa. Ketika bapaknya ingin menyembelih dia, ingin melaksanakan perintah Allah, maka keyakinan yang sangat kuat dalam diri Ismail, keyakinan yang sangat kuat dalam hati Ismail, bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah tanggung jawab seorang Ibrahim kepada Allah, maka dijawablah, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku menjadi golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah sebuah pembelajaran bagi diri kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, dalam mendidik anak, jangan pernah lepas kita, yaitu untuk selalu berdoa kepada Allah. Jangan pernah kita lelah kepada Allah untuk selalu berdoa kepadanya, yaitu supaya agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Rabbi habli minas solihin. Dan yang kedua, dalam mendidik anak kita, jangan pernah kita salah dalam menempatkan pendidikan untuk anak-anak kita. Paling tidak utama yaitu kita tempatkan anak-anak kita dalam pendidikan agama. Bolehlah sekolahnya di tempat umum, tapi ketika pulang ke rumah, bawa anak kita untuk mengaji di tempat-tempat TPA, TPG yang terdekat, atau tempat musolah, masjid, dimanapun berada. Inilah pendidikan tauhid lebih utama dari pendidikan segalanya. Paling utama lagi, silakan
bawa anak kita ke pesantren-pesantren, pondok-pondok, agar supaya minimal ketika kita mendidik tauhid kepada anak kita, minimal ketika kita mendidik keagamaan dalam diri anak kita, paling tidak anak kita setiap selesai sholat 5 waktu selalu berdoa untuk kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah pendidikan anak-anak yang soleh, inilah pendidikan orang tua apabila menempatkan anaknya pendidikan agama lebih utama dari pendidikan segalanya, maka tidak akan pernah menemukan satu kesengsaraan dalam hidupnya. Dalam masih hidup orang tuanya, anak selalu patuh tunduk kepada orang tuanya. Selama hidup orang tuanya, anak selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika anak kita soleh, orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak cukup anaknya ketika orang tuanya masih hidup berbakti kepada orang tuanya, tetapi selalu mendoakan orang tuanya, biqauli rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah doa anak-anak kita yang soleh, dengan pendidikan yang soleh, pendidikan agama kita terapkan kepada anak kita, maka kita tidak akan menemukan satu kesengsaraan dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah contoh pendidikan Nabi Ibrahim kepada Ismail menjadikan iktibar, kaca perbandingan kita agar supaya dalam hidup ini pendidikan anak adalah sangat penting. Bukan hanya kita memberikan rezeki jajan kepada anak kita, tetapi rezeki yang halal dan juga pendidikan agama lebih utama untuk anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan anak turun cucu kita semua menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi fi hadzal 'aidi sa'id wa hasukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fa huwa sa'id wa man a'rada wa tawalla fa huwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimina innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا اللهم يا الله اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله وذنوب والدينا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأساتذتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا يا الله كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.